selepas ini ada lagi kemungkinannya 2-3 orang pemain yang akan gabung dengan timnas Indonesia. Selalunya ada kejutan lah dari Bapak Erick Thohir. Kemungkinan Giano Jonadan, Jairo Redewal. Jadi saya pikir itu cukup baik untuk kekuatan Indonesia di lini depan itu yang memang sekarang ini kekurangan. Tapi bila ada masuk penyerang ini, dan Moreso sekali lagi melihat keadaan ini membimbangkan bagi tim mereka juga. Wajar harus dipuji dan juga menjadi satu inspirasi pada tim yang ada di Asia Tenggara ini. Karena guys, bila melihat ya apa yang dilakukan, program yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia ini telah memberi dampak yang cukup positif terhadap persepakbolaan yang ada di Asia Tenggara ini. Dan saya melihat ada beberapa sudah pemimpin ya di Asia Tenggara ini telah bertemu dengan Pak Erick Thohir. Proses naturalisasi Jairo Riedewal untuk memperkuat timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Dokumen yang diperlukan telah lengkap, dan Riedewal dijadwalkan terbang ke Jakarta pada pekan depan untuk melanjutkan proses naturalisasi. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Riedewal belum dapat diproses karena berkasnya belum lengkap. Dengan kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi, diharapkan proses naturalisasi Riedewal dapat segera diselesaikan, memungkinkan dia untuk membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Proses naturalisasi gelandang asal Belanda, Jairo Riedewal, untuk menjadi warga negara Indonesia semakin mendekati finalisasi, setelah beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Riedewal tengah mempersiapkan diri untuk memperkuat timnas Indonesia. Kini ia dilaporkan siap menjalani proses naturalisasi secara resmi. Menurut informasi terkini, berkas-berkas yang diperlukan untuk proses naturalisasi sudah lengkap dan diperkirakan akan segera diserahkan kepada pihak berwenang. Jairo Riedewal, yang sebelumnya memperkuat klub Premier League Crystal Palace, kini berambisi untuk membawa pengalaman internasionalnya ke timnas Indonesia. Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia dan PSSI juga telah memberikan sinyal positif terkait kelanjutan proses ini. Riedewal, yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, dijadwalkan akan segera tiba di Jakarta untuk menyelesaikan beberapa prosedur administratif. Proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat skuad Garuda pelang ajang-ajang internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan keputusan ini, Indonesia berharap dapat memperkuat lini tengah timnas yang telah menunjukkan potensi besar dalam beberapa tahun terakhir. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewal akan berkesempatan untuk tampil bersama pemain-pemain berbakat lainnya. Jairo Riedewal, yang berusia 27 tahun, telah memiliki pengalaman di kompetisi topologi dan dipandang sebagai pemain yang dapat membawa kestabilan di lini tengah Indonesia. Timnas Indonesia kini menantikan kehadirannya dan berharap dia dapat segera tampil untuk memperkuat skuad merah putih di ajang internasional. Kabar ini juga mendapat respon positif dari fans sepak bola Indonesia yang semakin berharap untuk melihat tim kesayangannya tampil lebih kuat dan berkompetisi di level internasional. Jairo Riedewal, gelandang asal Belanda yang tengah dalam proses penyelesaian, memiliki proses naturalisasi, kini siap untuk menjalani sumpah warga negara Indonesia. Dengan proses administrasi yang hampir rampung, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini diperkirakan akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Menurut sumber yang terpercaya, Riedewal kini telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Salah satu langkah terakhir yang harus dilalui adalah prosesi sumpah WNI. Seandainya resmi berubahnya statusnya menjadi warga negara Indonesia, proses naturalisasi yang berjalan lancar ini menunjukkan komitmen Riedewal untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memberikan kontribusinya di level internasional. Pemain yang sempat memperkuat klub Premier League, Crystal Palace, ini diharapkan dapat menambah kedalaman tim, terutama di lini tengah yang menjadi salah satu area vital dalam permainan Indonesia. Riedewal sendiri menunjukkan antusiasme yang besar terhadap kesempatan ini.
Ia sudah tak sabar untuk bergabung dengan skuad Garuda dan berharap dapat segera tampil di ajang-ajang internasional, termasuk pertandingan persahabatan dan kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama PSSI juga memberikan dukungan penuh terhadap proses naturalisasi ini. Jika tidak ada kendala, Rie Dewal diperkirakan akan segera berada di Jakarta untuk melaksanakan prosesi sumpah WNI dan menyelesaikan administrasi terakhir. Bergabungnya Rie Dewal diharapkan bisa sempat memperkuat tim besutan Patrick Lev yang telah menunjukkan kebangsaan beberapa tahun terakhir. Para penggemar sepak bola Indonesia pun menantikan debutnya di Timnas Indonesia dan berharap ia dapat memberikan warna baru dalam permainan Timnas Garuda yang terus berkembang di kancah internasional. Ingat guys, malu kita guys dengan negara-negara jiran tetangga guys. Mereka sedang mentertawakan kita guys. Malaysia seperti tak mau tertinggal dengan tren untuk menaturalisasi pemain di kawasan Asia Tenggara. Tim-tim seperti Timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Chief Executive Officer CEO Timnas Malaysia, Rob Friend mengungkapkan ada 3 pemain sedang dalam proses mendapatkan paspor Malaysia. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengumumkan ada 4 pemain yang akan diproses. Dari 4 nama, 1 pemain sedang dalam tahap terakhir sebelum mendapatkan paspor Malaysia. 1 pemain itu berasal dari Belanda. Proses pengurusan paspor Malaysia bagi pemain keturunan Belanda kini berada dalam tahap akhir, kata Rob Friend. Iya, Malaysia mau niru Indonesia ya dengan menaturalisasi pemain-pemain yang punya darah Malaysia yang main di Eropa. Tapi sayangnya pemain-pemain itu nggak mau nih memperkuat timnas Malaysia, nggak mau dinaturalisasi. Ya Malaysia juga harus sadar diri kenapa dia ditolak oleh pemain naturalisasi tersebut. Ya dulu di Malaysia pemain naturalisasi itu dikucilkan, bahkan mulai dari proses naturalisasinya udah dikucilkan. Yang paling jelas adalah pemain naturalisasi Malaysia, penyerang Mamadou Soumaré ya, yang ketika main untuk timnas Malaysia, 80.000 supporter di Bukit Jalil itu meneriakkan namanya. Wuh. Ingat guys, malu kita guys dengan negara-negara jiran tetangga guys. Mereka sedang mentertawakan kita guys. Jadi kita harus menjadikan ini sebagai pengajaran yang sangat berguna. Lepas ni, jangan percaya lagi page-page bola yang tidak rasmi guys. Janganlah kita dimalukan lagi guys. Okey, janganlah kita ditertawakan oleh jiran tetangga kita guys. Alright, mana nak letak muka kita ni guys? Dah nama-nama pemain keturunan mewah yang bisa saja bergabung dengan King Indo cuy. Buset dah guys. Untuk saat ini guys ya, untuk saat ini tidak ada yang tidak mungkin bagi King Indo cuy. Apalagi guys, semenjak kedatangan Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor ke timnas Indonesia guys, nama Indonesia otomatis akan semakin terangkat cuy. Buset dah, apalagi guys, apalagi nanti ya bisa saja Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Bisa saja guys, nggak ada yang nggak mungkin sekarang bagi King Indo cuy. Apalagi nanti jika masuk Piala Dunia, otomatis para pemain mewah bakal berdatangan. Kita doakan aja guys, kita doakan saja makanya King Indo biar masuk Pildun. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.